Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe ya. Gue tegasin kali ini, bahwa gue cuman bawain alur cerita dari novel itu sendiri. Jadi kalau misalkan videonya kagak ada lah, gambar doang lah, itu karena film itu sendiri belum dirilis di episode yang gue bawain kali ini. Dan rambut gue ampe keriting gara-gara sering banget baca novel BTTH yang bahasanya semrawut, dan gua rekap lagi rambut gua sampai keriting saking pusing-pusingnya buat ngerekapnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung kita check this out aja alur ceritanya. Di video sebelumnya, Xiaoyan yang bersembunyi di semak-semak bersama kelompok siswa baru lainnya, akhirnya siswa senior tiba di tempat itu, persis seperti yang direncanakan. Xiaoyan lalu berkata, "Sangat bagus, akhirnya kalian semua telah tiba di sini. Arogansi kalian akan berakhir sekarang. Serahkan kartu kristal api," ucap dari Xiaoyan. Siswa senior lalu berkata, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melanggar aturan di sini. Selama bertahun-tahun, aturan kompetisi pemburuan energi api bertujuan untuk membangun mental para siswa baru. Ini bermanfaat bagi mereka di kehidupan mereka yang akan datang. Aturan ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mematahkannya. Jika Anda ingin menjadi orang yang pertama melakukannya, Anda mungkin harus mempersiapkan diri untuk membayar harga yang mahal," ucap dari siswa senior. Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu, dia lalu tertawa sambil memegang pedang Xuan di tangannya. Dia melirik 3 kelompok di depannya dan berkata, "Jangan ceritakan tentang aturan kuno itu. Karena Anda dapat merebut energi api dari tangan kami, mengapa kami tidak diizinkan untuk merebutnya dari tangan kalian?" ucap dari Xiaoyan. "Selama kalian memiliki kekuatan, posisi memburu dan diburu dapat berubah kapan saja. Saat ini Anda semua adalah mangsa kami," ucap Xiaoyan. Siswa senior lalu berkata, "Anda sangat lancang. Namun saya juga telah melihat cukup banyak orang seperti Anda di masa lalu. Ambisi mereka tidak berjalan dengan baik saat tiba di Akademi Dalam," ucap senior. "Saya akui bahwa Anda semua cukup kuat. Namun demi wajah para siswa senior, kami tidak berencana untuk bertarung secara adil kali ini. Liu Bai, Xiaoyan, mari kita serang bersama-sama. Dari penampilan Kim mereka mungkin cukup sulit bagi kita untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu yang singkat," ucap dari siswa senior. Saat mereka berdua mengangguk, 15 ki yang kuat tiba-tiba meletus dari 3 kelompok siswa senior. "Maaf, tapi sebenarnya kami juga tidak berniat untuk bertarung secara adil." Xiaoyan menyempitkan matanya dan melihat cara Doki yang agak tajam dari sisi lain. Dia tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Setelah itu, peluit tajam dikeluarkan dari mulutnya dan bergema melalui bagian hutan ini. 40 sosok manusia tiba-tiba muncul dari semak belukar di sekitarnya. Mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi 15 siswa senior. Berbagai warna doki keluar dari masing-masing tubuh siswa baru. Meskipun doki mereka tidak bisa dibilang setara dengan doki para senior, ki yang muncul pada saat yang bersamaan menyebabkan kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Taktik yang bagus, hanya saja saya tidak berharap bahwa Anda memiliki keberanian untuk mengumpulkan semua siswa baru bersama-sama, ucap siswa senior. Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis, "Anda terlalu memujiku." Dia perlahan mengangkat pedang Xuannya. "Sekali lagi saya ingatkan Anda untuk menyerahkan energi api Anda. Banyak dari kita siswa baru ini telah dirampok oleh kalian. Oleh karena itu mereka perlu mengambilnya kembali. Apa yang menjadi hak mereka? Untuk menangkap seorang pencuri, seseorang harus terlebih dahulu menangkap rajanya. Meskipun ada banyak siswa baru, Xiaoyan lah yang telah membangun keberanian mereka. Kita hanya perlu mengalahkan Xiaoyan. Secara alami mereka akan runtuh. Karena itu masalahnya, maka mari kita biarkan yang kuat yang bertahan dan yang lemah akan mati. Hancurkan penghalang mereka, ucap siswa senior. Masing-masing dari kalian akan mengambil satu. Ini adalah pertempuran yang sangat sulit. Para pria akan menghadapi mereka. Sun Er, kamu dan Wazia harus membantu para siswa baru.
menahan serangan dari 12 siswa senior, ucap Xiaoyan. Sun Er lalu menjawab, iya, hati-hati Xiaoyan Keke. Wu Hao lalu berkata, serahkan orang besar itu padaku. Sepertinya dia berspesialis dalam kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, ketika dia memilih lawannya, secara alami aku cenderung menjadi orang-orang yang memiliki tipe kekuatan fisik seperti itu. Baisan kemudian berkata, serahkan pria berambut putih itu padaku. Kalau begitu, aku akan melawan sisanya, ucap Xiaoyan. Dan saat ini, orang yang menjadi lawannya Xiaoyan, dia bernama Su Xiao. Di sisi lain, saat itu 6 manusia sudah berada di tengah tanah kosong, masing-masing bertukar pukulan. Kekuatan yang sangat hebat. Su Xiao tersenyum dan berkata, setelah nyaris terkena serangan dari pedang berat Suan Xiaoyan. Lalu kemudian Su Xiao menyerang Xiaoyan dengan kedua belatinya. Dia memiliki keuntungan karena menggunakan belati, kecepatannya yang cukup mengejutkan. Dalam hal kecepatan menyerang, Xiaoyan mengakui bahwa dia tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti itu. Dia mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu, tetapi tidak perlu sulit untuk bertahan dengan ukuran pedang Suan yang besar dan berat ini. Sumpah gua pusing banget di sini nih. Nih kalau kalian mau dengar versinya begini. Ketika pedang ditarik kembali muncul di depan Xiaoyan, semua serangan belati Su Xiao yang hampir tidak berujung itu mendarat dengan pedang Xiaoyan. Orang yang bisa mendengar suara detak jantung tai anjing pusing gua bener sumpah. Nih begini intinya ini ya. Karena Su Xiao itu pakai belati, jadi gerakannya cepat karena nggak punya beban dari pedang itu sendiri kan. Kalau Xiaoyan dia pakai pedang Suan yang berat, jadi gerakannya tuh nggak bisa secepat Su Xiao. Tapi dia tuh bertahan kayak pedangnya dibikin tameng gitu. Jadi setiap serangan Su Xiao itu diblok sama pedang Suannya yang gede dan berat. Jadi segimana cepat pun gerakan si Su Xiao dengan belatinya ting selalu ditahan oleh pedang Suannya tanpa bisa Xiaoyan menyerang balik gitu. Tapi kalau misalkan Xiaoyan menyerang balik mungkin dalam satu pukulan akan terpental jauh gitu. Tapi karena kecepatan menang si Su Xiao, jadi Xiaoyan agak susah untuk membalas serangannya gitu. Mungkin pertarungannya akan seperti itu. Oke, yuk next lanjut. Singkatnya, kompetisi pemburuan api di tahun ini kemungkinan akan mengguncang seluruh akademi dalam. Karena ini pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di mana siswa baru yang berprestasi dalam kompetisi berburu telah memberikan tekanan kepada siswa senior. Setelah bertukar pukulan selama lebih dari 10 menit, Xiaoyan dapat dianggap telah sepenuhnya memahami pola serangan dari Su Xiao. Sudah waktunya untuk menentukan pemenang dari pertempuran ini. Tinju ledakan Oktana ditutupi dengan doki berwarna hijau akhirnya menghantam dada lawan dengan keras. Su Xiao telah dikalahkan. Apakah Anda semua masih ingin melanjutkan? Ucap Xiaoyan. Su Xiao benar-benar dikalahkan, ucap dua kelompok senior lainnya. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Harus diketahui bahwa jika mereka membalas siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Su Xiao berada di peringkat teratas. Namun tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa dalam pertempuran ini Su Xiao akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Selain itu, dia dikalahkan dengan cara yang begitu cepat. Dua kelompok senior mengetahui Su Xiao kalah, mereka beralih fokus kepada Xiaoyan, mencoba melawannya dengan menggabungkan semua serangan. Xiaoyan yang mengetahui rencana mereka, dia langsung mengelabui dengan menghilang ke sana ke sini. Mata pihak lawannya tidak mahir dalam mendeteksi kecepatan keberadaan Xiaoyan. Inilah titik yang akan membawa mereka ke dalam kekalahan. Xiaoyan sudah berada di sekitarnya, melepaskan teknik aungan yang baru saja dia kuasai. Suara itu merusak kefokusan pihak lawan. Dan di waktu yang sama, Xiaoyan melepaskan serangan esensi Grand Lotus Core Flame. Baisan saat itu dengan dingin dia ingin menambahkan pukulan kepada pihak lawan. Namun Xiaoyan melintas menghadangnya. Dia sudah mengaku kalah, kenapa kamu ingin terus menyerangnya? Apakah mulia untuk melukai orang yang tidak berdaya? Ucap Xiaoyan. Baisan dengan ekspresi dingin dia lalu berbalik pergi. Xiaoyan melemparkan botol obat penyembuhan ke pihak musuh yang bernama Leng Bai. Leng Bai terkejut setelah menerima botol obat dari Xiaoyan. Kemarahan di wajahnya pun langsung berangsur-angsur menjadi berkurang. Dia melepaskan pakaiannya dan menuangkan cairan obat ke lukanya, di mana darah segar menetes berangsur-angsur membaik.
Kemudian dia menghela napas lega. Tangannya mengeluarkan cincin penyimpanannya. Kemudian mengambil kartu kristal di dalamnya. Lalu memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih kartu kristal tersebut. Dia melihat bahwa jumlah pada kartu kristal api sebenarnya mencapai 86. Di antara semua kartu kristal api yang dilihat Xiaoyan selama periode waktu ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dia dapatkan. Xiaoyan yang memegang kartu kristal api tersebut, dia bertindak tidak rakus. Dia mengembalikan kartu kristal yang bukan milik siswa baru. Xiaoyan mengembalikan kartu kristal yang bukan miliknya kepada Leng Bai. Leng Bai kemudian berterima kasih kepadanya. Leng Bai lalu berkata, "Maafkan saya karena sebelumnya saya telah berkata sombong. Apa yang disebut kompetisi pemburuan energi api ini sengaja didirikan oleh Akademi Dalam. Ini karena banyak siswa baru yang sangat angkuh ketika mereka tiba di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Akademi Dalam telah merancang kompetisi berburu ini," ucap dari senior Leng Bai. "Aku hanya tidak ingin kita dirampok sampai kita tidak punya apa-apa lagi sebelum kita memasuki Akademi Dalam. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa metode yang digunakan siswa senior benar-benar menjijikan. Mungkin karena mereka pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu, sehingga mereka ingin melampiaskannya kepada siswa baru. Namun tetap, cepat atau lambat, kelak akan ada siswa yang melawan seperti saya," ucap Xiaoyan. Baisan terdiam. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa para siswa senior berpartisipasi dalam kompetisi pemburuan api energi ini tidak hanya untuk merebut energi api. Ada beberapa yang pada dasarnya berpartisipasi karena ingin mengambil keuntungan. "Baiklah, pertempuran bisa dianggap telah berakhir di sini," ucap Xiaoyan. Nah, sampai di sini dulu alur ceritanya yang gue bawain kali ini. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Mungkin di konten berikutnya Xiaoyan akan sampai di Akademi Dalam. Dan bagaimana keseruannya nantikan tetap ya jadi pendengar setia gue. Semoga sehat dan selalu berkah untuk kalian. Assalamualaikum.